menjadikan untuk usulan perceraian itu diturunkan, mana turunkan. Saya tidak tahu kenapa kok ada yang usulan tinggi itu, saya tidak tahu. Belum ada penelitian secara resmi kenapa itu tinggi, itu saya tidak tahu. Tapi mungkin tidak ada. Tetapi bergeser menjadi fungsional, yang itu diarahkan jabatannya adalah jabatan arsiparis. Yang ini membawa konsekuensi yang harus disikapi dengan bijak. Karena biasanya kalau yang struktural, asbab PU dan lain-lain itu naik pangkatnya 4 tahun. Tapi dengan fungsional, maka nanti harus menggunakan angka kredit. Seperti Bu Wiwi ini sekarang menjadi analis kepegawaian. Sekarang analis kepegawaian muda. Tapi setelah itu bisa naik jenjang ke analis kepegawaian madya. Yang itu harus disikapi dengan bijak. Saya tidak tahu kemarin aturan pemerintah ini bahwa ada kesempatan 1 kali naik pangkat, bukan naik jabatan ya, naik pangkat. Ya mungkin betul itu ya, naik pangkat 1 kali, diberikan naik pangkat 1 kali enggak? Nah ini dijelaskan nanti. Nah, ini ada aturan itu. Yang itu semuanya harus kita sikapi dengan bijak. Jangan terus tiap aturan berubah-ubah tiap tahun. Ya perubahan itu pasti akan terjadi karena yang ada itu pasti berubah. Nah terkait dengan hari ini, nanti saya minta teman-teman kepala sekolah, teman-teman arsiparis, dan teman-teman yang menangani kepegawaian harus paham dengan apa yang harus dilakukan kepegawaian itu. Pengalaman saya ketika menangani kepegawaian di Seda, orang protesnya itu ketika mau pensiun. Mau pensiun itu masa-masa rawan yang itu mesti sering protes mereka. Kalau naik pangkat jarang lah protes. Tapi kalau mau pensiun ini sudah sering protes. Kenapa? SK saya nggak keluar gini, ini gini kenapa? Ya karena suasana batinnya sudah berbeda, Pak. Suasana batinnya itu berbeda. Yang tadinya mungkin mereka ya istilahnya bahasanya ada power syndrome lah ya. Jadi yang tadinya itu bisa ketemu dengan teman-teman, bisa bergurau. Nanti kalau saya pensiun mungkin sudah hanya aktivitas di rumah, tidak seperti dulu. Yang bapak ibu guru misalnya itu biasanya bisa bercanda gurau dengan siswanya, sekarang sudah tidak lagi. Nah itu yang mungkin menimbulkan secara psikologis itu ada perasaan lain. Tapi ada juga yang senang pensiun. Alhamdulillah saya pensiun, bisa menikmati hidup. Saya langsung aja, saya bahas masalah pergub dulu aja ya. Nanti grupnya mungkin masalah jabatan fungsional ini pasti banyak pertanyaan dari teman-teman hasil penyetaraan yang arsiparis tadi. Bagaimana dengan kenaikan pangkatnya, pengumpulan angka kreditnya dan segala macam. Saya di sini hanya membahas ini dulu Pak. Pergub Jatim nomor 52 tahun 2022 tentang perpindahan PNS di lingkungan Pemprov Jatim. Di sini saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya aja, Pak ya. Di sini PNS yang mau masuk ke Pemprov Jatim, Mas Fandi langsung ya. Ini akan dilakukan secara selektif dan berdasarkan formasi. Jadi ketika PNS itu mengajukan mutasi masuk Pemprov, kita akan lihat formasinya dulu sesuai dengan klarifikasi juga masalah pendidikan. Dan untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan itu harus dilakukan surat keterangan formasi asal, instansi asal dan instansi yang dituju. Dan poin penting ketika masuk Pemprov Jatim itu usia maksimal 40 tahun, pangkat tertinggi 3C, dikecualikan guru dan tenaga kesehatan. Monggo kita itu lolos selama ada formasinya. Nanti di situ Bapak bisa teknisnya itu, kalau untuk guru harus diwajibkan punya serdik. Jadi kalau punya serdik baru kita proses untuk mutasinya masuk Pemprov. Kalau tidak punya serdik tidak akan kita proses, nanti akan kesulitan ketika nanti yang bersangkutan untuk datang kembali sebagai jabatan fungsionalnya nanti di instansi kita ini Pak. Jadi alurnya mutasi nanti mungkin bisa disampaikan teman-teman yang mau mutasi yang mau masuk Pemprov.
itu nanti yang bersangkutan membuat pernyataan secara pribadi yang ditujukan kepada Gubernur, CG Kepala DKD Provinsi Jawa Timur. Nanti disebutkan juga, ini misalkan guru ya, kita angkat guru aja, tenaga pendidik. Nanti sekalian di sana disebutkan juga mau montasinya ke sekolah mana. Nanti disebutkan, terus nanti dilampiri juga surat-surat sesuai dengan yang ada Perka 15 dan Permendagri 5 2019. Di situ ada persyaratan yang harus dilengkapi. Di situ nanti kalau ingin tahu detailnya dilihat di Pergub 52 tahun 22 itu semuanya lengkap. Nanti kecuali di ini masalah gaji ini juga penting. Di awal kita sampaikan kalau mutasi masuk Pemprov itu gaji sampai tahun anggaran berjalan itu tetap digaji oleh instansi asal. Misalkan dari luar provinsi Jawa Tengah masuk Pemprov. Nanti kalau SK mutasi itu terbit di tahun 2023, maka gaji sampai Desember 23 itu tetap digaji oleh Provinsi Jawa Tengah. Pemprov Jatim hanya akan menggaji mulai Januari 24. Dan ini sepertinya banyak komplain guru-guru, sebenarnya sudah awal kita informasikan, ketika tahu gitu, kadang instansi asalnya itu tidak mau menggaji langsung dibuatkan SKPP, terhitung mulai dia mutasi. Jadi mulai awal tolong dikoordinasikan dengan instansi asal untuk masalah gajinya. Masa kita bekerja nggak digaji kan gitu. Yang penting itu masalah gaji, serdik poinnya digubur di situ. Kalau tenaga pelaksana di luar gaji, di luar guru dan gaji tadi, ada TPP Pak untuk masuk Pemprov. Nah itu ketika masuk Pemprov 1 tahun dari SPM-nya tidak diberikan selama 1 tahun TPP itu. Dan untuk tahun kedua sampai tahun kelima hanya 30%. Dulu Pemprov itu adalah seperti bunga desa Pak ya, banyak orang yang mau masuk ke Pemprov. Setelah adanya Pergub baru ini, mereka sepertinya mulai ragu-ragu dengan adanya TPP. Kalau dulu hanya 1 tahun tidak diberikan, setelah itu dipenuh. Kalau sekarang yang Pergub baru ini 1 tahun dan tahun kedua sampai tahun kelima itu hanya diberikan 30%. Itu di luar guru sama nakes Pak, karena guru kan karena sudah ada sertifikat ya. Ini Pak ya, untuk ketentuan kita. Kalau misalkan kadang kan mengikuti suami kalau mau mutasi itu kan kadang masih lama prosesnya. Jadi mereka kadang mengajukan sebagai tenaga titipan monggo. Misalkan dari sini mau keluar provinsi, tapi itu paling lama hanya 1 tahun, bisa diperpanjang paling banyak hanya 2 kali. Setelah itu harus mutasi. Dan itu nanti gajinya tetap kita bayar oleh Pemprov kalau itu pegawai Pemprov. Kalau pergubnya mutasi hanya gitu saja intinya. Mungkin bapak-bapak mau mengajukan mutasi, ya itu aturannya gini. Nanti kalau sebaliknya kalau mutasi dari Pemprov mau keluar Pemprov, ya itu nanti gaji bapak-bapak tetap kita tanggung sampai tahun anggaran berjalan. Nanti tahun berikutnya akan ditanggung instansi yang dirujuk. PNS gitu ya. Orang PNS itu nanti finalnya itu pasti masuk ke pensiun gitu. Kalau dia bisa bekerja sampai akhir dia pasti dapat pensiun. Tapi kalau dia cuma separuh-separuh dia namanya pemberhentian gitu. Oke. Di sini judulnya seperti ini, judulnya pemberhentian dan pensiun PNS dan janda atau dudanya. Oke, yang kedua itu peraturannya dari dulu sama, dari Undang-Undang Nomor 11 69, terus Undang-Undang Nomor 5 sampai turun di Peraturan BKN Nomor 4 tahun 2020. Ini semua adalah aturan-aturan terkait pemberhentian pensiun PNS baik dan untuk janda dudanya. Oke, kemudian nah ini jenis-jenis pemberhentian PNS ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu itu tahu beritanya Bapak Sambo kedua, itu kan ngomongnya kan dipecat ya. Itu aja kan itu tidak ada. Itu hanya setiap PNS itu harus diberhentikan, bukan dipecat. Di sini kan ada pemberhentiannya, ada macam-macam, ada atas pemerintahan sendiri, ada BUP dan lain-lain. Jadi kalau misalnya seperti yang kemarin itu namanya pemberhentian, bukan dipecat atau mengundurkan diri, karena PNS itu punya mekanisme sendiri dalam pemberhentiannya. Jadi dia itu tidak langsung mau langsung berhenti gitu, enggak. Itu ada aturannya masing-masing gitu.
Oke, selanjutnya, nah ini pengertian pemberhentian dan pensiun. Di sini pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan status sebagai PNS. Ini kalau pemberhentian, misalnya dia pemberhentiannya karena dia korupsi atau melakukan kesalahan atau karena dia atas permintaan sendiri, itu pengertian dari pemberhentian. Kemudian yang pensiun itu adalah jaminan hari tua yang diberikan negara kepada PNS karena jasa-jasanya telah mengabdi kepada negara. Nah, kalau yang pensiun ini berarti dia itu seikhlasnya bekerja dari awal sampai dia berakhir masa tugasnya, itu namanya pensiun. Sini yang kemudian yang ketiga, PNS yang diberhentikan tidak selalu mendapatkan pensiun. Namun PNS yang diberikan pensiun selalu melalui mekanisme pemberhentian. Begitu Bu, bedanya seperti itu. Ini sekilas pandang aja terkait pengertian pemberhentian dan pensiun. Nah, ini pensiun adalah jaminan hari tua, itu ada undang-undangnya seperti yang dimunculkan di awal tadi. Jadi kalau ingin jelas bisa dibaca sendiri gitu, biar agak cepat. Oke, lanjut Mas. Nah, ini juga pembiayaan itu dibayar oleh APBN yang itu dipotong dari gaji Bapak Ibu. Mungkin ya, tiap bulan kan ada potongan taspen. Jadi di potongan taspen itu dibayarkan kalau Bapak Ibu sudah pensiun, begitu. Ini juga ada, ini penerima pensiun yaitu ex PNS atau pegawai, kemudian janda atau dudanya apabila pegawai tersebut meninggal, kemudian anak-anaknya yaitu anak kandung gitu. Kemudian kalau yang tewas dalam tugas itu nanti pensiunnya diberikan kepada orang tuanya, atau mungkin yang mungkin orang tersebut meninggal atau gimana dan belum menikah. Nanti kalau yang kayak gitu nanti pensiunnya diberikan kepada orang tuanya gitu. Nah, ini syarat untuk diberikan pensiun. Yang pertama, ketika memasuki BUB dengan masa kerja minimal 10 tahun. Jadi Bapak Ibu sebagai PNS nanti bisa diberikan pensiun kalau sudah mengabdi selama 10 tahun, minimal 10 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu hanya bekerja 9 tahun 11 bulan, itu belum bisa diberikan pensiun. Tewas. Nanggung ya. Tapi emang aturannya seperti ini. Jadi minimal bekerja selama 10 tahun bulan, tidak boleh kurang 1 hari pun. Aturan negara seperti itu. Kemudian, nah ini kalau yang kedua ini bebas, tapi syaratnya harus tewas dulu. Itu kalau Bapak Ibu kerja setahun 2 tahun, kalau misalnya tewas dapat pensiun, begitu ya. Ini lebih fleksibel daripada yang awal. Lengis, benih meninggal loh ini. Ya begitulah, kalau aturan kan, ya. Tewas. Ya, aturannya bunyi begitu Ibu. Jadi tewas tuh bisa kerja setahun, sebulan, begitu wajibnya seperti itu. Sakit Bang. Kemudian yang ketiga, berarti atas permohonan sendiri atau KPS ya, usia itu minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu umurnya 49 tapi hanya bekerja 10 tahun, itu belum bisa dapat pensiun juga. Kerja terus misalnya kayak kakinya patah atau apa, itu dapat pensiun juga. Karena itu dipecat gitu. Apa itu yang memutuskan tetap dari DKI pusat. Kemudian 4B ke bawah, yang tewas, praktek pensiun dan pensiun janda dudanya diterapkan oleh kepala BKN. Kemudian PNS, JBT, Majen Utama, Jajan Utama, SK-nya diterapkan oleh Presiden. Jadi biasanya kalau yang 4C ke atas itu pakai aplikasi namanya CISN. Jadi kalau sebelumnya itu namanya pakai SAPK, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Jadi mulai tahun 2023 itu semuanya udah pakai CISN, di mana di sini basisnya itu adalah basis dari scan-scanan semua. Jadi kalau dulu Bapak Ibu kalau mau pensiun itu kerjaan Bapak Ibu itu harus segera diupload ke Simaster semua. Karena apa? Karena nanti data Bapak Ibu yang akan pensiun itu nanti akan kami ambil dari Simaster gitu. Jadi Bapak Ibu terus pokoknya macam-macam itu sesuai dengan syarat yang ada di CISN nanti akan kami masukkan semua, dan nanti itu akan kami kirim ke BKN untuk diverifikasi apakah itu sudah sesuai atau belum. Nanti apabila kalau nanti misalnya dianggap lengkap,
maka nanti akan dikeluarkan praktek oleh BKN, baik itu BKN Kantrek ataupun BKN pusat. Tapi apabila nanti ada yang kurang, nanti kami dari BKD akan memutuskan kepala BKN nomor 12 tahun 2022 di sini. Ini anak itu dimasukkan ke master, nanti kita bisa lacak bersama. Sistem informasi aparatur sipil negara. Nah ini kemarin banyak sekali berarti ini Bapak Ibu yang salah. Jadi misalnya Karena itu sudah berproses ke BKD apa belum? Sudah disesuaikan apa belum? Karena rata-rata gini Pak, apa maksud ternyata kadang ketika kita cek di aplikasi itu ternyata masih di unit kerja, artinya belum dikirim ke BKD, masih di cabang dinas. Nanti kan alurnya sekolah, cabang dinas baru dinas pendidikan, baru ke BKD. Jadi minta tolong saya nama NIP-nya itu untuk mengecek apakah usul itu sudah diusulkan ke BKD atau belum. Golongan 3, guru golongan 3 tidak punya serdi itu sampai dengan Juli 2023 ini bisa diusulkan pengangkatannya. Ada enggak guru yang belum memiliki serdi di wilayah masih menggunakan konvensional, masih menggunakan BPA, mengajukan bukti-bukti kegiatan, nilainya juga masih 0,000. Tapi kalau aplikasi kan berbasis SKP, selama SKP-nya baik, ya itu nanti dikonversi nilainya langsung seenggaknya 25 atau 1,25. Ditambah lagi skornya 25. Nah ini masih kondisi dasar gitu ya. Cuma bagaimana caranya itu harus tanya, kalau nggak tanya ya nggak diterapkan nanti sampai Juni harus kan saya ya. Selanjutnya kalau misalnya status yang sekarang sudah di 3D, apakah bisa masih mengusulkan yang kemarin pada waktu struktural itu kan sudah mau ya, kalau tidak bisa misalnya sekarang sudah jabatan bersama pemerintahan apa bisa untuk menaikkan kejadian berikutnya bisa selama pakai anak kredit misalnya istilahnya jadi para puncak strukturalnya. Jadi kalau ingin naik pangkat itu kan dari jenjang harus naik jenjang dulu, jenjang remaja. Jadi kalau pangkat itu kan ada kenaikan jenjang dari pemuda remaja. Waktu menaikkan jenjang itu ada syarat yang namanya uji kompetensi, ada uji kompetensi dan ada syarat formasi, pertimbangan formasi. Berarti harus mengikuti uji kompetensi dulu. Iya, selain menilai anak akademiknya ya, sama aja. Tapi ya tak disampaikan detail. Ya, menekan peraturan kan, menekan peraturan. Sudah memenuhi dengan juga usul uji kompetensi ke instansi pembina. Kalau sudah mengajukan uji kompetensi, formasi sudah ada, baru mengajukan usul kenaikan jenjang remaja, kenaikan jenjang remaja, terus kalau Ada perubahan, aplikasi ada perubahan. Aplikasi ada perubahan. justru kalau menurut saya Basis pakai SKP saja. dia bisa sampai Versi dia. dia nggak terkendala sama pangkat puncak di fungsi strukturalnya, karena kalau pangkat puncak asli harus sampai dengan akhir utama 4 itu. Terima kasih. Sedungnya lentang. Ini nampak jur. Ini nampak jur. Ingin menanyakan dan pertanyaan saya ini menjadi pertanyaan teman-teman semua. Tadi Ibu mengatakan bahwa untuk atau pengajuan APBD kita harus bisa mengajukan ke kearsipan atau perpustakaan daerah. Nah, yang menjadi pemikiran saya, apa ini kita bisa langsung mengajukan ke perpustakaan daerah, mengingat kewenangan kita berada di bawah dinas pendidikan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Enggak, saya
supir. Orang kusah ada bensin sengkok supir. Iya, saya sama dapat ada bensin sengkok. Ibu dia lah bodoh dia kan tuh. Sistem mah. Ya tak rela sampai ibu dia. Mesti bodoh sini dia. Ada catatan maning kok. Ya, iya kok iya. Jadi Ibu. Kemenpan 13 tahun 2016 atau juga ada di Perkara BKN nomor 4 tahun 2016. Jadi dibaca Antri Monaco jam satu. Ini nomornya nasa apa? Elo rocan baca ngoni anak. Rocan satu. Rocan. Saya. Kenakan paket tadi kini. Aduh. Kalau tutup layar aja. Katanya ya, saya tak punya memori. Jadi ya saya Terus hasil penilaian kinerja pejabat usaha arsiparis dikonversi ke dalam angka kredit. Nilai kinerja sebesar 91 ke atas mendapatkan angka kredit 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. Kalau undangan angka kreditnya bagaimana? Kalau SKP saya kesaikat angka kredit mana SKP nya sama 90 berapa? 91. Saya SKP loh. 76 sampai 90 dengan sebutan hari mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. Jadi baik itu datanya 125 kalau menggunakan perkara yang lama ini maksudnya pakai panjang arsiparis ini. Hasil penilaian kinerja arsiparis kemudian akan dikonversi dalam angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja. Jadi ini setelah di-ACC oleh pimpinan bahwa itu kinerjanya itu sudah sesuai sudah bagus. Pegawai provinsi. Disampaikan ke pimpinan unit kerja hasil disebutkan dari penilaian kinerja Capdin. Capdin. Aduh nak jadi ibu. yang membuat Alwar sok kalau finalisasi pembinaan Capdin. yang melakukan pimpinan unit kerja. Anak SD kelas 5. Anu anak SD kelas 5. Artinya begini, berarti pimpinan saya bisa merekomendasikan Pak saya kepada dinas perpustakaan seperti itu. Orang Ini jadi kan punya SKP. Kita mungkin koordinasi dulu ya dengan sekretariat dari tim penilai arsiparis bahan apa aja. Jadi harusnya nanti ada surat usul dari kepala dinas pendidikan ke bapak Pus Arsip untuk pengenalan angka kreditnya. Jadi kita bersyukur tetap dari sekolah nanti ke dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan menyampaikan ke bapak Pus. Terima kasih informasinya. ini kasih coba buat ini kasih SMA kosong harus atau kan ya positif iya aman iya kan nyaman kasih kita berapa sih tunjangan udah 12 juta tunjangan mon PLT berapa berapa beri dah bodoh kira tapi aku beban itu ada nak sih on lejan anak kan saya lain ya biar bersih Harus dari kepala dinas ke kepala KTP. Terima kasih Bu informasinya. Terima kasih. Ini Bu, teman-teman itu kalau misalkan di sekolah itu masih ada dengan untuk mengambil pertanyaan untuk guru. Mohon pencerahannya. Misalkan kita itu, pertanyaan saya itu apakah jagung itu untuk setiap jenjang? Misalnya kita punya untuk bulan 3A punya jabatan utama, jagung utama. Terus
yang ketiga B ada jadwalnya. Nah, untuk 3C kan dari satu jumlah dan bersama. Apakah dari 3B ke 3C itu kita perlu untuk uji kompetensi untuk mendapatkan jabatan itu? Kemudian apakah juga 3B ke 4A mungkin ya? Untuk 3B ke 4A butuh jabatan juga ya? Terima kasih. Ya, jadi seperti ini, kita sudah sampaikan bahwa tiga itu tidak umum karena tidak ada kenaikan jenjang jabatan. Ngerti-ngerti ya. Kamu ini adik jenjang. Pada saat ada kenaikan jenjang. Waduh. Jadi kenaikan jenjang itu kan dari 3B pertama maupun 3C udah. Itu ada syarat uji kompetensi. D ke 4A jurak di jenjang kok. D ke 4A. Ada syarat uji kompetensi. Pokoknya setiap kenaikan jenjang jabatan. Berat dia malah ratu dan lampau bodoh uji kompetensi itu dan padahal kan S1 belum. Iya, makanya kan kita tidak. Sekarang jadi kartu uji kompetensi. Jadi harus punya riwayat SK jabatan mulai pertama sampai dengan kerja. Jangan ada yang hilang. Oh, pada sektor mon ke 4C. Jagung. Uka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SMKN Satrusuna. Nama saya adalah Fatimah. Yang ingin saya tanyakan, di sini saya mengadakan 2007. Ya, dulu kangen. Jadi mengajukan kemarin Rencana betul. dengan Pak Pertama 2002 kemarin. Nah, itu tertulis setelah Pak Pertama 2 itu jumlahnya 149. Terus ada di bawahnya itu ada tulisan kalau untuk melanjutkan ke Jafung. Sedangkan saya sudah punya Jafung. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa catatannya. Bawa Hah? Itu nama apa atau rumah nih? Nak telat ya. Catatan resmi, catatan resmi itu ya tergantung dari isinya atau dari sono ya dia. Kalau selama dia tidak ketahuan, itu tidak apa. Kalau seleksi P3K itu golongannya sama sampai dia selesai kontraknya. Misalnya dia kontraknya awal masuk selevel dengan 3A, dia sampai selesai kontraknya dengan 3A, tidak bisa naik golongan. Begitu. Jadi selama ini dia tetap, tapi dia akan punya kenaikan gaji saja. Tapi kalau golongan dia masuk sampai selesai tetap di situ aja, tidak bisa naik. Dia karirnya hanya di karir itu saja. Jadi memang kayak guru golongan dia 3A, berarti dia 3A sampai kontraknya selesai. Dan apabila dia pengen naik kontrak, dia harus berhenti dan ikut P3K lagi. Begitu. Info yang tadi seperti itu. Sampai sekarang nanti kalau misalnya itu depannya ada perubahan aturan, nanti mungkin bisa aja dengan golongan juga, tapi informasi terakhir untuk P3K itu hanya